Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat senyawa karbon. Belajar mengenai tata nama untuk setiap senyawa karbon. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifatnya. Sebelum itu, mari kita cocokkan beberapa contoh senyawa karbon yang sudah Ibu sediakan. Yang pertama, di sini ada asam oktanoat, butanon, etanol, propilnonanoat, metoksiheksana, dan yang terakhir adalah pentanal. Untuk tulisan berwarna hijau, ini merupakan aturan dari setiap penamaan senyawa karbonnya. Kita mulai satu persatu. Mari tebak bersama. Kalian boleh pause videonya terlebih dahulu ketika memikirkan jawabannya. Kita mulai dari asam oktanoat. Asam oktanoat itu merupakan senyawa karbon asam karboksilat. Selanjutnya, butanon merupakan senyawa keton sesuai dengan akhirannya ya, on dengan on. Selanjutnya, untuk etanol ini juga sangat jelas sekali. Jawabannya adalah alkohol. Selanjutnya, untuk propilnonanoat ada alkil dan juga penamaan noat di akhirnya. Maka ini merupakan salah satu contoh senyawa dari jawabannya ester. Kemudian untuk metoksiheksana pilihannya bisa menjadi senyawa eter atau aldehida. Kira-kira yang mana? Ternyata masuk pada senyawa karbon golongan eter, dan yang terakhir berarti pentanal itu adalah senyawa dari golongan aldehida. Nah, selanjutnya mari kita fokus untuk membahas sifat-sifat kimia mulai dari alkohol dan eter. Sebelum itu, mari kita coba lihat dulu penggolongan mengapa alkohol dan eter selalu disandingkan secara bersama-sama. Di sini Ibu ambil masing-masing satu contoh senyawa dengan jumlah atom C yang sama. Di alkohol ada senyawa 1 propanol dengan jumlah C-nya 3, H-nya 8, dan O-nya 1. Ternyata untuk jumlah C yang sama dengan nama senyawa yang berbeda, 1 metoksietana untuk senyawa eter memiliki jumlah atom penyusun yang sama juga. C-nya 3 jelas, H-nya ternyata sama 8, dan O-nya 1. Nah, lantas kemudian bagaimana jika seandainya kita hanya mengetahui rumus molekul C3H8O saja? Kita tidak mengetahui rumus strukturnya seperti apa, karena kan posisi gugus fungsinya dan bentuk gugus fungsinya berbeda ya. Apakah si C3H8O ini masuk pada senyawa alkohol ataukah senyawa eter? Nah, ternyata ada cara untuk membedakannya. Kita akan bahas satu persatu. Reaksi-reaksi yang bisa membedakan antara senyawa alkohol dan eter. Yang pertama, ini ada reaksi substitusi. Ingat, substitusi itu hanya sekedar penggantian gugus. Sederhananya seperti itu ya. Jadi cukup mengganti gugus dari senyawa karbonnya dengan pereaksinya senyawa apa. Seperti itu ya. Kemudian di tabel ini di sini sudah disediakan 2 kolom. Yang pertama ada alkanol untuk senyawa alkohol dan juga alkoksi alkana untuk senyawa eter. Kita lihat reaksi substitusi yang pertama itu adalah reaksi substitusi dengan asam halida, di mana hasilnya itu nanti akan dihasilkan untuk senyawa alkohol. Hasilnya adalah senyawa RX ditambah H2O sebagai produk sampingannya. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk R di sini ini adalah gugus alkil. Jadi, kalau misalkan di suatu reaksinya si R ini dia tidak berubah, keadaan awal dan akhirnya tidak ada yang berubah. Jadi tetap sama. Karena yang diganti hanya gugusnya saja. Yang berubah hanya gugusnya. Asalnya si R ini mengikat OH, karena direaksikan dengan HX atau asam halida, maka
R-nya diganti menjadi mengikat X-nya. Dan si OH-nya ini nanti menjadi produk H2O bersama H dari asam halidanya. Kemudian untuk ether ini juga sama. Baik R maupun R aksennya itu tidak berubah jumlahnya sama sekali. Tidak berubah ya. Bahkan posisinya juga tidak berubah. Tetap seperti itu. Untuk jumlah alkilnya. Yang berubah hanya ketika direaksikan dengan asam halida, asalnya R kiri dan kanan itu digabungkan dengan gugus fungsi ethernya yang O ini. Ketika direaksikan, dia jadi dua senyawa karbon. Jadi yang satu R dengan X menjadi senyawa RX, dan R aksen dengan X menjadi senyawa R aksen X. Jadi si R dan R aksennya itu tetap sama seperti itu ya. Kemudian untuk reaksi substitusi dengan PCl3 untuk alkohol itu menghasilkan RX juga sama. Yang membedakan itu hanya produk sampingannya saja menjadi H3PO3. Sedangkan untuk ether dia tidak bisa bereaksi dengan PCl3. Kemudian jika dilakukan pengujian, si larutan produknya nanti akan memerahkan lakmus biru. Kenapa bisa memerahkan lakmus biru? Tandanya ada larutan yang bersifat asam di sana. Nah, asamnya dari mana? Dari H3PO3-nya ini. Seperti itu. Kemudian dengan PCl5 itu juga sama saja. Ya. Kemudian ini juga sama-sama memerahkan lakmus biru. Berarti artinya sifatnya asam karena dihasilkan senyawa HCl-nya. Untuk ether itu juga masih sama karena sifatnya ada dua alkil. Berarti ketika direaksikan akan terbagi menjadi dua senyawa karbon, R dengan Cl dan R aksen dengan Cl. Nah, untuk asam halida ini HX kan ya. X ini bisa diganti dengan golongan halida atau atom golongan halida atau halogen. Bisa Cl, bisa Br, bisa I. Ibu ambil contoh untuk reaksi substitusi dengan asam halida. Misalkan di sini ada etanol direaksikan dengan HCl. Kita lihat bagaimana perubahannya ya. Ada satu ikatan yang putus, kemudian H-nya nanti akan digunakan untuk produk H2O. Nah, Cl-nya nanti kita lihat akan kemana. Kita lihat perubahannya. Oh, ternyata OH-nya nanti yang akan digunakan untuk H2O. Selanjutnya, Cl nanti yang akan berikatan dengan senyawa karbonnya. Nah, makanya jadilah produk seperti ini. Selanjutnya, ether. Kita ambil contoh di sini. Karena aturan reaksinya itu ada 2HX ya. Angka 2 di sini hanya sebagai koefisien supaya reaksinya setara. Kita lihat perubahannya. Sama seperti tadi, ada satu ikatan yang putus, kemudian ikatan yang ini pun juga putus. Otomatis akan ada Cl yang mendekati satu C yang jomblo istilahnya. Kemudian ada satu lagi ikatan HCl yang putus, dan Cl yang ini dia menyerang satu ikatan yang baru putus juga. Nah, ini yang nantinya akan saling berikatan. Selanjutnya, dua atom H dan satu atom O ini yang nantinya akan bergabung untuk membentuk senyawa H2O di produk akhirnya. Seperti itu. Oleh karena itu, terbentuklah senyawa atau dua senyawa karbon seperti ini. Seperti itu, sederhana ya. Jadi intinya adalah reaksi kimia itu hanya soal pemutusan ikatan dan juga penggabungan ikatan. Jadi ikatan apa yang diputus dan ikatan apa yang tergabung menjadi ikatan yang baru, seperti itu. Nah, ada reaksi oksidasi. Di sini untuk alkohol dia bisa dioksidasi. Catatannya harus dengan oksidator kuat seperti KMNO4 atau K2Cr2O7 dalam medianya asam. Nah, sedangkan ether ini yang menjadi ciri pentingnya. Ether itu sukar dioksidasi. Mau menggunakan oksidator kuat pun ether sukar dioksidasi.
Oleh karena itu, kita bisa mengabaikan ether dan fokus ke oksidasi alkohol. Untuk oksidasi alkohol, alkohol itu ada beberapa jenis. Ada yang masuk alkohol primer, artinya gugus hidroksilnya itu terikat pada atom C primer. Kemudian alkohol sekunder, berarti gugus hidroksilnya menempel pada atom C sekunder. Dan yang tersier itu terikat pada atom C tersier juga. Untuk primer dan sekunder itu bisa mengalami oksidasi, sedangkan tersier tidak bisa mengalami oksidasi. Kita lihat untuk alkohol primer, karena terikat pada C primer, atom C-nya ini dia masih memiliki 2 atom H, 2 ikatan atom H. Kita anggap untuk reaksi oksidasi itu artinya pengikatan atom O kan ya, atau penangkapan atom O. Itu yang kita pelajari, salah satu pengertian dari oksidasi ketika membahas bab redoks. Nah, untuk ini kita anggaplah ketika dioksidasi berarti terjadi penguatan karakter atom O-nya. Seperti itu. Supaya si atom O ini karakternya lebih kuat, otomatis satu ikatannya dengan H, satu ikatan antara C dengan H bisa kita putuskan, dan ikatannya digunakan untuk membentuk rangkap dengan O. Hasilnya adalah senyawa aldehida. Kenapa senyawa aldehida? Karena ada aldehida itu memiliki gugus fungsi yang posisinya di ujung, ya. Berarti ketika alkohol primer yang gugus hidroksilnya juga di ujung itu dioksidasi, maka akan menghasilkan O rangkap, ya, O yang berikatan rangkap 2 di akhir juga, maka otomatis golongan aldehida. Selanjutnya ketika aldehida dioksidasi, ada penguatan karakter O lagi, berarti ada penambahan atom O. Nah, penambahan atom O-nya itu bisa di atom H sebelah sini. Oleh karena itu, terbentuklah asam karboksilat, ya. Jadi dari COH menjadi C rangkap 2O, kemudian menjadi C rangkap 2O OH. Dari alkohol primer, aldehida, asam karboksilat, itu urutan untuk pengoksidasiannya secara lebih lanjut. Selanjutnya untuk alkohol sekunder, karena posisinya ada di C sekunder, berarti dia posisinya di tengah-tengah, tapi masih memiliki satu atom H yang ikatannya bisa digunakan atau bisa dikorbankan untuk pembentukan ikatan rangkap dengan O-nya. Otomatis ketika terjadi ada ikatan rangkap di sini, karena H-nya putus, maka yang terbentuk adalah ikatan O rangkap 2 dengan C di tengah-tengah. Gugus yang memiliki rangkap 2O di tengah itu pasti adalah keton. Jadi ketika alkohol sekunder dioksidasi akan menjadi keton. Selanjutnya, keton ini dia tidak bisa dioksidasi lebih lanjut. Maaf. Kenapa demikian? Karena atom C yang ini dia sudah tidak memiliki H lagi. Berarti sudah tidak ada yang bisa dikorbankan lagi. Istilahnya seperti itu ya. Kemudian begitu pula dengan alkohol tersiernya. Kita lihat alkohol tersier, si gugus hidroksilnya terikat pada atom C yang tidak bisa atau tidak memiliki atom H, jenuh dengan atom C, jadi sudah tidak bisa dioksidasi seperti itu. Selanjutnya ambil contoh latihannya. Nah, di sini ada alkohol primer, berarti ketika dioksidasi dia akan menjadi aldehida seperti itu ya. Jumlah R-nya itu tetap sama, 1, 2, 3, 4. R yang ini juga tetap sama, 1, 2, 3, 4. Yang berubah hanya gugus fungsinya saja, seperti itu ya. Jadi dari R menjadi R tetap, yang berubah hanya gugus fungsinya saja. Seperti itu. Selain ada reaksi dengan logam, jika alkohol itu bisa bereaksi dengan logam aktif dan ether tidak bisa bereaksi dengan logam aktif. Reaksinya seperti ini. Jadi alkohol ditambah logam Na menghasilkan garam dan gas H2. Sama seperti pereaksian
netralisasi, reaksi netralisasi. Jadi pembentukan garam yang diubah hanya H menjadi logamnya saja atau melogamnya saja. Asalnya ROH menjadi RONA. Seperti itu. Kita ambil contoh. Ini metanol, CH3OH. Berarti ketika direaksikan dengan logam natrium akan menghasilkan CH3ONA. Sederhana ya, seperti itu. Kita lihat ketika di sini ada CH3, CH2, CH2OH ditambah Na, maka hasilnya adalah betul CH3, CH2, CH2ONA. Jadi tinggal diganti H dengan Na-nya saja, dengan logamnya. Ini ada reaksi esterifikasi. Esterifikasi ini dulu ditemukan oleh Hermann Emil Louis Fischer dan Arthur Speyer di tahun 1895. Oleh karena itu, reaksi esterifikasi ini lebih dikenal dengan esterifikasi Fischer. Ini yang paling penting juga ya. Alkohol itu bisa mengalami reaksi esterifikasi, sedangkan ether tidak bisa. Ini yang harus digarisbawahi ya. Alkohol bisa, sedangkan ether tidak bisa. Reaksinya, reaksi umumnya seperti ini. ROH ditambah HOOCr menjadi ROCOR. Nah, dari alkohol yang direaksikan dengan asam alkanoat atau asam karboksilat menghasilkan ester. Jadi untuk dapat membentuk ester melalui proses esterifikasi itu diharuskan mereaksikan alkohol dengan asam alkanoat atau dengan asam karboksilat. Yang berubah itu hanya yang dikotaki saja antara H dan OH. Ketika H dan OH ini saling lepas, nanti dia akan membentuk H2O. Kita lihat. Nah, H-nya lepas, kemudian OH-nya juga lepas. Otomatis nanti ikatan yang saling terlepas ini dia saling bergabung dan menghasilkan senyawa ester seperti ini. Ini R-nya tetap 2. Kemudian yang ini juga R-nya tetap 1, 2, 3. Tetap 3 ya. Ini 2 dan ini 3. Jadi digabungkan oleh seperti itu. Ya. Ini ada satu pertanyaan. Mari menjadi ilmuwan. Kamu adalah seorang saintis yang sedang meneliti senyawa C3H8O. Lalu beberapa pengujian menunjukkan bahwa ketika direaksikan dengan PCl3 akan merubah lakmus biru menjadi merah. Kemudian ketika direaksikan dengan asam karboksilat akan menghasilkan senyawa ester. Ini bisa jadi salah satu kuncinya ya, berarti dia bisa mengalami esterifikasi. Kemudian ketika dioksidasi menjadi keton. Ketika dioksidasi menjadi keton, ini berarti sudah reaksi spesifik. Senyawa apakah aku? A. Alkohol ataukah B. Ether? Kalian bisa pause dulu dan berpikir. Kalau sudah, jawabannya adalah alkohol. Tapi karena ada reaksi spesifik oksidasi ini menjadi keton, otomatis gugusnya itu harus berada di C sekunder. Oleh karena itu, alkoholnya golongan primerkah, sekunderkah, atau tersier? Jawabannya sekunder. Ada aldehida dan keton. Untuk aldehida dan kita lihat di sini Ibu sediakan 2 senyawa, masing-masing memiliki jumlah C yang sama. Untuk aldehida ini ada senyawa propanal dan keton ini ada senyawa propanon. Jumlah C-nya sama, 3, H-nya sama, 6, O-nya sama, 1. Nah, jika diketahui C3H6O tanpa diketahui rumus strukturnya saja, bagaimana kita bisa menentukan bahwa itu merupakan aldehida ataukah keton? Ternyata ada identifikasinya lagi. Sederhana untuk aldehida dan keton karena hanya 2 jenis reaksi pembeda saja. Jadi ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Untuk reaksi oksidasi, alkanal atau aldehida itu bisa dioksidasi, baik menggunakan oksidator kuat, mau menggunakan pereaksi Fehling atau pereaksi Tollens, itu bisa mengalami oksidasi. Sedangkan untuk keton, dia tidak bisa mengalami oksidasi. Seperti itu ya. Kemudian, untuk oksidator kuat, seperti tadi, ketika aldehida
oksidasi lebih lanjut, dia akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Di alkohol kita sudah bahas tadi ya. Selanjutnya, ketika direaksikan dengan Fehling, nah ini yang menarik, ketika direaksikan dengan Fehling dan ketika kita menguji di laboratorium, itu akan didapatkan hasil berupa endapan merah yang bisa kita amati. Nah, endapan merah ini dia berasal dari senyawa tembaga oksidanya atau Cu2O-nya. Ini ketika direaksikan dengan Fehling. Selanjutnya, ketika direaksikan dengan Tollens, yang dihasilkan adalah adanya perak yang solid. Nah, perak solid ini nanti yang akan membentuk terlihatnya semacam ada cermin perak di dinding tabung reaksi yang digunakan ketika uji cobanya, seperti itu. Jadi ketika Fehling menjadi endapan merah yang dapat terlihatnya atau yang dapat diamatinya, sedangkan untuk reaksi Tollens yang dapat diamatinya adalah adanya cermin perak. Kemudian untuk reaksi reduksi itu kebalikan dari reaksi oksidasi. Ketika oksidasi alkohol primer itu kan menjadi aldehida tadi di awal kan ya. Nah, ini ketika direduksi aldehida pasti menjadi senyawa asalnya alkohol primer. Seperti itu. Kemudian keton itu juga pasti akan menjadi senyawa oksidasi asalnya, yakni alkohol sekunder. Jadi untuk reaksi reduksi dan oksidasi itu kebalikannya ya. Di sini kita bisa paham asal tahu patokan dari reaksi oksidasi alkohol yang awal. Nah, ini ada salah satu tentang reaksi Tollens itu campuran dari apa saja. Kemudian Fehling juga campuran dari apa saja. Nah, kita tarik garis besarnya. Untuk aldehida ketika dioksidasi dengan reaksi Tollens akan menghasilkan cermin perak sebagai indikatornya. Kemudian ketika direaksikan dengan Fehling menjadi endapan merah bata untuk indikatornya. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali menjadi ilmuwan lagi. Diketahui senyawa C3H6O dan hasil pengujiannya ketika dioksidasi dengan reaksi Tollens tidak ada perubahan. Berarti artinya dia tidak bisa mengalami oksidasi, kira-kira aldehida atau keton. Kemudian ketika direduksi dia akan menjadi alkohol sekunder. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Senyawa apakah aku antara aldehida dan keton? Jawabannya adalah keton. Bagi yang sudah langsung connect menjawab keton, kalian hebat. Kemudian ada asam karboksilat dan ester. Untuk jumlah atom C yang sama memiliki jumlah atom H dan atom O yang sama juga. Nah, di sini ada asam propanoat dan metil etanoat. Kemudian bagaimana cara kita untuk membedakannya? Nah, caranya di sini ada rangkumannya. Yang pertama itu melalui reaksi esterifikasi, di mana asam karboksilat bisa mengalami reaksi esterifikasi ketika kita reaksikan dengan alkohol. Ingat ya, esterifikasi itu reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Maka akan menghasilkan senyawa ester. Kemudian untuk ester dia tidak bisa mengalami esterifikasi. Selanjutnya, ketika reaksi dengan air, untuk asam karboksilat dia larut sempurna. Jadi prosesnya itu hanya proses pelarutan saja, pembentukan ion hidronium. Ya, H3O+. Seperti itu. Hanya pelarutannya saja. Jadi asam karboksilat itu larut sempurna dalam air. Kemudian untuk ester ini dihasilkan adanya senyawa ROH atau alkohol juga di sini. Dan juga asam karboksilat. Seperti itu. Kemudian ketika direaksikan dengan logam aktif, untuk asam karboksilat bisa direaksikan dengan logam aktif hanya sesuai untuk reaksi atau sama seperti reaksi netralisasi saja. Jadi H-nya tinggal diganti dengan logam saja. Asalnya COOH menjadi COONA, di mana R-nya atau alkilnya ini tetap sama ya, tidak perlu dirubah. Kemudian untuk ester dia tidak bisa bereaksi dengan logam aktif.
Kemudian dengan reaksi basa kuat, ini sama seperti reaksi penggaraman biasa, pembentukan garam biasa, hanya saja produk sampingannya yang berbeda. Asam karboksilat menghasilkan air, sedangkan di ester dia menghasilkan senyawa alkohol. Kemudian reaksi reduksi, hanya asam karboksilat yang bisa mengalami reduksi. Ketika direduksi, dia menjadi alkohol primer, seperti itu, sedangkan ester tidak bisa. Nah, ini reaksi esterifikasi yang sudah kita bahas di awal. Ini contohnya dari asam etanoat dengan etanol, dia akan menghasilkan etil etanoat, seperti itu ya. Dan produk sampingannya air. Ini reaksi air dengan basa tadi sudah kita bahas secara singkat. Ketika dengan air, asam karboksilat dia hanya reaksi pelarutan saja. Oh maaf, harusnya tadi larut sebagian ya, jadi hanya larut sebagian saja. Selanjutnya kalau misalkan untuk ester, dia akan menghasilkan asam etanoat dan metanol, seperti itu. NaOH itu hanya reaksi penggaraman seperti tadi, hasilnya CH3 CH2 COO Na yang asalnya dari CH3 CH2 COOH. Untuk ester juga sama, hanya produk sampingannya ditambah dengan alkohol. Jadi produk antara kiri, R yang kiri dan R yang kanannya tinggal dipisah masing-masingnya. Satu diikatkan dengan logam dan satu lagi diikatkan dengan OH. Ini reaksi reduksi yang sudah tadi kita bahas, dari alkohol primer ke aldehida ke asam karboksilat. Selanjutnya, untuk aldehida itu merupakan produk reaksi antara dan lebih mudah tereduksi. Oleh karena itu, ketika direduksi dari asam karboksilat bisa menjadi aldehida tapi tidak bisa dipisahkan karena akan lebih cepat tereduksi. Jadi ketika direduksi dari asam karboksilat ke aldehida itu akan langsung berubah lagi ke alkohol primer. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Selanjutnya, ketika diidentifikasi, ada soal lagi ya. Ketika dilarutkan dalam air, ini seharusnya larut sebagian ya. Ketika dilarutkan dalam air, larut sebagian. Ketika direduksi menjadi alkohol primer. Ini sudah jelas sekali. Jawabannya apa? Antara asam karboksilat dan ester. Jawabannya adalah asam karboksilat. Seperti itu ya. Terima kasih untuk kesediaannya dalam mendengarkan, memahami, dan juga menyimak dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di Google Classroom atau di grup WhatsApp, atau bisa chat Ibu secara personal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.